Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawa seseorang. Di dalam kitab As-Suluk dari Muqatil bin Sulaiman, beliau menjelaskan bahwa malaikat maut itu mempunyai ranjang yang terdapat di dalam langit yang ketujuh, yang diciptakan dari cahaya. Ranjang tersebut mempunyai 70.000 kaki, 4.000 sayap. Dan semua tubuh malaikat maut itu dipenuhi dengan mata dan lisan. Tidak ada satupun anak cucu Adam dan burung-burung yang bernyawa dan semua makhluk yang bernyawa kecuali ada di dalam jasadnya malaikat maut. Ada mata, wajah, tangan, dan telinga sebanyak jumlah makhluk hidup. Malaikat maut mencabut nyawa seseorang dengan tangan dan melihat makhluk dengan wajahnya. Dengan demikian malaikat maut dapat mencabut nyawa makhluk dimanapun dia berada. Maka jika seseorang mati, maka hilanglah rupanya dari jasad malaikat maut. Diceritakan bahwa malaikat maut itu mempunyai 4 wajah. Di depan, di kepala, di punggung, dan di bawah telapak kaki. Ruh para nabi dan malaikat itu dicabut dengan wajah di kepalanya. Nyawa atau ruhnya orang mukmin itu dicabut dengan wajah di depannya. Ruhnya orang-orang kafir itu dicabut dengan wajah di punggungnya, dan ruhnya jin itu dicabut dengan wajah di telapak kakinya. Salah satu kaki malaikat maut itu berada di atap neraka jahanam, dan satunya lagi berada di ranjang di surga. Adapun besarnya malaikat maut adalah jika air yang ada di lautan dan sungai-sungai ditumpahkan kepada malaikat maut, maka air tersebut tidak akan jatuh ke bumi walaupun hanya setetes. Dan sesungguhnya Allah menciptakan bumi beserta seluruh isinya di dalam lambung malaikat maut, sebagaimana hidangan yang berada di atas meja dan di depannya ada seorang pemuda yang akan memakannya sesuka hati. Maka seperti itulah malaikat maut membolak-balikkan semua makhluk yang ada di dunia, bagaikan manusia membolak-balik uang logam yang ada di tangan kita. Diceritakan bahwa malaikat maut itu tidak pernah turun ke bumi kecuali waktu mencabut nyawanya para nabi dan para rasul. Dia mempunyai wakil atau pengganti untuk mencabut ruh binatang buas dan binatang melata. Diceritakan bahwa jika Allah ingin merusak makhluk, maka cukup membinasakan mata yang ada pada jasad malaikat maut, maka semua akan binasa. Besok ketika sangkakala ditiup, maka semua makhluk itu mati. Yang masih hidup itu tinggal 8, yaitu malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat Israel, dan 4 malaikat penyangga arsy. Adapun untuk mengetahui akhir ajal seseorang adalah ketika malaikat maut kejatuhan buku kematian dan sakitnya seseorang hamba. Dan berkatalah malaikat maut kepada Allah, "Wahai Tuhanku, ya Allah, kapankah hamba mencabut nyawa orang ini, dan dalam keadaan tingkah yang bagaimana aku mengangkat ruhnya?" Maka Allah menjawab, "Hai malaikat maut, ini adalah ilmu yang gaib buatku.
dan tidak ada orang yang mengetahui selain aku. Tetapi aku akan memberikan tanda-tanda waktunya ajal seseorang itu datang, yaitu ketika datang malaikat yang menjaga jasad dan amalnya datang kepadamu dan berkata, telah sempurna nafas si fulan. Dan malaikat yang diserai rizki dan amalnya berkata, telah sempurna rizki dan amalnya. Jika orang tersebut orang yang beruntung, maka namanya tertulis dengan jelas dalam buku yang ada pada malaikat maut, dengan tulisan yang dikelilingi oleh cahaya yang sangat putih. Dan jika orang tersebut orang yang celaka, maka namanya tertulis dengan jelas berwarna hitam. Pengetahuan malaikat maut belum sempurna, sehingga jatuhnya padanya daun dari pohon yang berada di bawah ars, yang pada daun tersebut tertulis nama orang yang akan dicabut nyawanya. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan pohon di bawah ars yang mempunyai daun sebanyak bilangan makhluk Allah. Dan ketika sampai ajal seseorang, maka 40 hari sebelum ajal orang tersebut, maka jatuhlah daun pada tempat malaikat maut. Dan tahulah malaikat maut tersebut bahwa dia diperintah untuk mencabut nyawa pemilik daun tersebut. Maka di langit dia sudah dinamai mayit, tapi masih hidup di atas bumi selama 40 hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, diceritakan bahwa malaikat Mikail turun kepada malaikat maut dengan membawa buku dari sisi Allah yang di dalamnya tertulis nama orang yang diperintah mencabut nyawanya serta tempat dan sebab mencabut nyawa orang tersebut. Abu Les bercerita bahwa dari bawah ars turun 2 tetesan pada pemilik daun. Yang satu berwarna hijau dan satunya lagi berwarna putih. Jika yang jatuh itu berwarna hijau, maka diketahui bahwa orang itu akan celaka. Dan jika yang jatuh itu berwarna putih, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Adapun untuk mengetahui tempat mati orang tersebut, maka diceritakan bahwa Allah menciptakan malaikat yang diserai setiap orang yang dilahirkan, yang diserai untuk mengawasi setiap orang yang dilahirkan. Malaikat tersebut namanya malaikat Arham. Maka ketika Allah menciptakan kelahiran seseorang, ia memerintahkan malaikat Arham untuk memasukkan pada mani atau sperma yang ada di dalam rahim ibunya dari bumi yang akan menjadi tempat mati orang tersebut. Maka walaupun dia berputar-putar pergi kemana-mana yang ia suka, tapi akhirnya dia akan kembali ke tempat di mana tempat tanah ia berasal dan akan mati di situ. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar ke tempat mereka terbunuh. Diceritakan dalam sebuah riwayat, pada zaman dahulu malaikat maut pernah menampakkan diri dan masuk ke rumah Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan melihat seorang pemuda yang ada di samping Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Pemuda tersebut gemetar sekujur tubuh. Ketika malaikat maut sudah pergi, pemuda tersebut meminta Nabi Sulaiman supaya memerintahkan angin agar membawanya terbang ke negeri Cina. Setelah sampai di negeri Cina, malaikat maut datang menemui Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman menanyakan apa sebab malaikat maut memandang pemuda tadi. Maka dijawab oleh malaikat maut, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya hari ini di negeri Cina. Aku terkejut melihat pemuda itu ada di rumahmu.
Lalu Nabi Sulaiman menceritakan tentang permintaan pemuda tersebut, yaitu supaya memerintahkan angin dan membawa terbang ke negeri Cina. Malaikat maut berkata, aku telah mencabut nyawanya di negeri Cina hari ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah cerita lagi. Malaikat maut mempunyai beberapa pembantu yang berdiri di depannya dan membantu mencabut ruh. Dikisahkan ada seorang pemuda yang berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa malaikat penjaga matahari. Mendengar doa tersebut, malaikat matahari mohon izin kepada Allah untuk menemui pemuda tersebut. Maka turunlah malaikat matahari kepadanya dan berkata kepadanya, sesungguhnya engkau telah banyak berdoa untukku, apa keinginanmu? Pemuda itu kemudian berkata, keinginanku adalah engkau membawaku ke tempatmu, dan aku ingin engkau menanyakan tentang kapan datang ajalku. Maka dibawalah pemuda itu ke matahari dan duduk di atasnya. Lalu malaikat matahari pergi menemui malaikat maut dan menceritakan bahwa ada anak Adam yang berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa malaikat matahari. Dan dia meminta kepadaku untuk menanyakan kepadamu kapan ajalnya datang, supaya dia bisa bersiap-siap. Malaikat maut lalu melihat bukunya dan berkata, sesungguhnya temanmu itu mempunyai tingkah laku yang agung, dan dia tidak akan mati sehingga dia bisa duduk di tempatmu di atas matahari. Malaikat matahari berkata, dia telah duduk di tempatku. Malaikat maut pun berkata, pemuda itu akan mati di tangan pembantuku, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ajalnya semua hewan itu tergantung zikirnya kepada Allah. Ketika binatang itu meninggalkan zikir kepada Allah, maka dicabutlah nyawanya, dan malaikat maut tidak ikut campur dalam hal ini. Diceritakan bahwa Allah lah yang mencabut nyawa semua makhluk, tetapi dinisbatkan kepada malaikat maut. Sebagai contoh, dinisbatkannya orang yang mati kepada orang yang membunuhnya, dan orang yang mati karena menderita sesuatu penyakit. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha. Allah lah yang memegang jiwa ketika matinya. Kaum muslimin, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.